Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita oleh Allah masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi kita semua, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan kita ilmu, beliaulah yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu dengan adanya Islam, iman, dan ihsan. Hadirin kaum muslimin, shaimin, shaimat, pendengar setia Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah. Ada kewajiban yang lain selain puasa Ramadan, yaitu adalah zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dengan segala aturannya, zakat fitrah juga dengan segala aturannya. Zakat mal adalah untuk mensucikan harta kita, karena zakat mal adalah zakat harta kekayaan. Kemudian zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri, untuk mensucikan jiwa kita. Oleh sebab itu seluruh umat Islam, seluruh manusia yang itu adalah umat Islam, baik bayi ataupun orang tua, semuanya adalah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapankah zakat fitrah itu dikeluarkan, dan siapakah yang berhak dan yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu juga dengan Idul Fitri. Kalau seandainya kita memiliki keluarga, memiliki tetangga yang kemudian di pertengahan bulan puasa lalu meninggal, maka gugurlah dia di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kita memiliki keluarga, memiliki istri yang sedang hamil, lalu setelah sholat maghrib ataupun menjelang sholat Idul Fitri, ternyata istri kita melahirkan, maka bayi tersebut juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah. Karena kenapa? Karena tidak bertemu dengan bulan puasa dan ia hanya bertemu dengan Idul Fitri. Hadirin pendengar Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah, mungkin di antara kita sudah banyak mengaji atau sudah banyak mendengar ceramah-ceramah di daerah-daerah masing-masing mengenai perbedaan zakat fitrah dan zakat mal, ataupun syarat-syarat di dalam kita mengeluarkan zakat. Karena ini adalah menjadi dasar di dalam kita beragama, dasar bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu, pada kesempatan sore hari ini, saya akan fokus memaknai zakat. Memaknai zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal ataupun sedekah. Zakat ini adalah salah satu cara kita untuk menuju akhirat. Zakat adalah merupakan kendaraan. Zakat adalah merupakan awal. Zakat adalah merupakan media mengantarkan kaum muslimin kepada surga ataupun kepada akhirat. Oleh sebab itu, ada beberapa rahasia makna dari zakat itu tersebut. Yang pertama adalah kita memahami makna zakat dan tujuannya. Orang yang berzakat itu sesungguhnya adalah mereka memenuhi janjinya ketika mereka atau manusia sudah bersyahadat kepada Allah. Orang yang sudah mengikrarkan dirinya, orang yang sudah bersyahadat kepada Allah, itu artinya orang sudah memilih mencintai Allah lebih dari segalanya ketimbang mencintai selain Allah. Oleh sebab itu, Allah akan menguji cintanya seseorang tersebut kepada Allah. Allah akan menguji cintanya seseorang tersebut kepada Rasulullah. Apa ujiannya? Ujiannya adalah
Allah mewajibkan zakat kepada seluruh kaum muslimin, yang mana harta tersebut merupakan sesuatu yang dicintai oleh mayoritas manusia. Kekayaan tersebut, dunia tersebut merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Oleh sebab itu Allah menguji manusia, Allah mewajibkan manusia, umat Islam pada khususnya, untuk mengeluarkan zakat, untuk menguji sejauh mana cintanya kepada Allah ataupun cintanya kepada hartanya. Nah, itulah makna yang pertama, bahwa kita di dalam mengeluarkan zakat itu harus paham maksud atau makna dan tujuannya. Ada 3 tipologi manusia ataupun kaum muslimin di dalam mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah, derajat yang pertama adalah totalitas. Jadi kita kalau sudah mengikrarkan diri, sudah bersahadat kepada Allah, sudah menyatakan cinta kepada Allah, otomatis yang lainnya sudah kita abaikan, yang lainnya sudah kita tidak hiraukan. Yang ada di dalam benak dan pikiran kita hanyalah Allah. Maka totalitas ini adalah menjadi derajat yang pertama, seperti Abu Bakar yang ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya Sayyidina Abu Bakar, berapa nominal harta yang Anda sumbangkan untuk perjuangan Islam?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, seluruh harta saya akan saya sumbangkan untuk kepentingan agama Islam, akan saya sumbangkan untuk menegakkan agama Allah, akan saya sumbangkan untuk perjuangan, dan akan saya sumbangkan untuk perang." Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Artinya apa? Abu Bakar memiliki totalitas yang luar biasa, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selain Allah tidak penting bagi beliau. Yang ada di dalam benak dan pikirannya, yang ada di dalam hati nuraninya, hanyalah Allah satu-satunya, sehingga tidak penting harta, seberapapun banyak harta yang dikeluarkan, semata-mata tujuannya hanya satu, yaitu Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut." Maka infakkanlah hartamu, infakkanlah sebagian harta yang diberikan, sebagian harta kami yang diberikan kepadamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang. Oleh sebab itu, kaum muslimin, kalau kita memiliki kelebihan harta, kalau kita memiliki kelebihan kekayaan, maka sesungguhnya kekayaan yang lebih itu adalah semata-mata haknya orang fakir miskin, semata-mata haknya orang yang tidak mampu. Oleh sebab itu, maka jangan segan-seganlah, jangan eman kita terhadap harta, karena Allah hanya meminta sebagian dari hartamu saja untuk disumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian tipologi yang kedua, yaitu melaksanakan zakat tetapi tidak secara keseluruhan. Kalau yang pertama mungkin kita tidak mampu meniru Abu Bakar dengan total menyumbangkan hartanya, maka ada derajat yang kedua, yaitu melaksanakan anjuran zakat tetapi tidak keseluruhan. Artinya apa? Setiap manusia menyadari bahwa harta itu memang dibutuhkan, namun hanya secukupnya saja. Selebihnya adalah menjadi hak orang lain, selebihnya menjadi hak fakir miskin. Inilah tipe yang kedua, inilah atau derajat yang kedua, inilah yang diikuti oleh para ulama, yang diikuti oleh kaum muslimin, oleh tabi'in, sehingga kita sadar memang kita terhadap kebutuhan harta itu, tetapi kesadaran itu hanya secukupnya saja. Harta yang kita miliki secukupnya saja, tetapi selebihnya kita sadari bahwa itu menjadi hak orang lain, bahwa itu menjadi hak fakir miskin. Maka sumbangkanlah harta tersebut, sumbangkanlah kekayaan tersebut. Wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Disinilah Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, sudah menegaskan bahwa agar kita memberikan harta yang kita cintai kepada mereka yang membutuhkan, baik itu fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sedang mencari ilmu, orang-orang yang sedang berada di perjalanan. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran.
Ini derajat yang kedua. Kemudian tipologi atau derajat yang ketiga, mereka hanya mengeluarkan zakat karena diwajibkan oleh Allah. Tipe ini adalah serendah-rendahnya derajat. Kalau tidak diwajibkan oleh Allah, niscaya mereka tidak akan mengeluarkan zakat. Kalau seandainya zakat, tidak ada perintah zakat dari Allah untuk kaum muslimin, niscaya mereka enggan untuk mengeluarkan zakat. Tipologi seperti ini oleh Imam Ghazali di dalam Ihya disebut dengan bukhlun bil mal, yaitu orang yang sangat kikir terhadap hartanya, wa mailun ilaihim, dan orang yang senang, yang eman terhadap hartanya, wa da'fun hubbihim lil akhirah, dan orang tersebut adalah lemah cintanya terhadap akhirat, dalam arti adalah lemah cintanya terhadap Allah dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin, pendengar setia Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah. Adapun makna zakat yang kedua adalah mensucikan diri dari sifat kikir. Salasun muhlikatun, ada 3 yang merusak manusia. Yang pertama adalah subkhun mata'un, yaitu orang yang kikir terhadap hartanya. Jadi kikir ini dapat merusak jiwa manusia. Kikir ini dapat merusak manusia, bahkan dapat mengantarkan manusia ke jurang yang sangat berbahaya, yaitu api neraka. Kemudian yang kedua, wahawan muttabaun, yaitu menuruti atau mengikuti hawa nafsu. Jadi kita kalau mengikuti hawa nafsu, maka kita ini termasuk orang yang berbahaya, orang yang dapat merusak terhadap jiwa dan diri kita. Kemudian yang terakhir adalah wa ijabul mar'i binafsihi. Yang terakhir adalah selalu menganggap dirinya paling baik. Inilah yang berbahaya. Belakangan ini di masyarakat ataupun dimanapun kita bertemu, seringkali kita melihat orang-orang yang menganggap dirinya paling benar, atau seringkali kita melihat kelompok-kelompok yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, persetan dengan kelompok orang lain, sehingga mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan, mudah membid'ah-bid'ahkan. Lah, inilah yang menurut Imam Ghazali di dalam Ihya termasuk dari kategori yang akan merusak diri kita, yang akan merusak kepribadian kita, bahkan mungkin nanti kita akan merusak terhadap pahala-pahala yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian makna zakat yang ketiga yaitu mensyukuri nikmat Allah. Ibadah itu ada ibadah badaniyah dan ada ibadah harta. Ibadah badaniyah syukurnya adalah asyukru li ni'matil badan, yaitu cara mensyukurinya, implementasinya dari bentuk syukurnya adalah kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah ibadah harta. Maka syukurnya adalah syukur li ni'matil mal, yaitu seperti halnya yang kita bahas dari awal tadi adalah kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Hadirin pendengar setia Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah. Adapun makna zakat yang keempat adalah waktu mengeluarkan zakat. Artinya, kalau sampai pada waktunya, kalau kita sudah memenuhi nisab atau sampai pada waktunya, maka harus disegerakan, jangan ditunda-tunda di dalam mengeluarkan zakat. Dan kita harus memilih waktu yang paling bagus. Umumnya adalah waktu yang paling bagus, yaitu di bulan Ramadan. Kita harus banyak bersedekah, kita harus mengeluarkan zakat. Rasulullah itu diriwayatkan bahwa Rasulullah itu ketika sudah masuk bulan puasa, Rasulullah itu jor-joran. Bahkan disebutkan karrihil mursalah, seperti angin puting beliung, sangat kencang di dalam mengeluarkan hartanya. Jor-joran di dalam mengeluarkan hartanya. Mungkin kalau dikategorikan adalah boros di dalam mengeluarkan hartanya. Masuk bulan puasa, Rasulullah sampai tidak memegang apa-apa. Rasulullah sampai tidak memiliki apa-apa dari saking jor-jorannya. Mungkin dari sisi inilah ada kesamaan dengan kita selaku umatnya. Kita juga mungkin jor-joran. Masuk pada bulan Ramadan, kita harus menyiapkan budget yang banyak, sehingga kita jor-joran juga di bulan Ramadan. Kita habis-habiskan dana kita di bulan Ramadan, tetapi tujuannya yang berbeda dengan Rasulullah.
Kalau Rasulullah tujuannya jor-joran itu adalah untuk sedekah, untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi kalau kita umatnya, jor-jorannya adalah untuk membeli makanan persiapan buka puasa. Jor-jorannya adalah untuk mengkoleksi baju-baju baru bagi kaum muslimat barangkali. Jor-jorannya adalah untuk mencari gamis model baru, mencari pakaian model baru. Padahal esensi dari puasa itu adalah menahan. Loh, mengapa? Mengapa justru ketika kita sampai kepada bulan puasa, kita justru habis-habisan, kita justru menyiapkan budget yang sangat banyak, bukan justru kita menahan, padahal konsep puasa itu menahan. Tetapi justru malah sebaliknya, umat Islam kebanyakan sekarang ketika sudah masuk di bulan puasa, kita jor-joran, kita habis-habiskan mengeluarkan uang, tetapi hanya untuk kepuasan dirinya, untuk kepentingan dirinya pribadi. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah jor-joran di bulan puasa, tetapi untuk berbagi, untuk bersedekah dengan orang-orang yang tidak mampu. Kemudian memaknai zakat yang kelima, yaitu menyimpan atau menyembunyikan dalam memberikan zakat ataupun sedekah. Ketika saya melihat belakangan ini, sangat miris ketika ada orang-orang miliarder barangkali, atau orang-orang kaya yang ingin mengeluarkan hartanya atau berbagi, tetapi orang-orang miskin tersebut dipanggil ke rumahnya, kemudian di rumahnya disiapkan kamera untuk disuting dan diekspos ke publik. Padahal yang baik dan yang benar ketika kita bersedekah, maka orang lain tidak perlu tahu. Ketika kita memberi, maka orang lain tidak perlu tahu. Ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak boleh tahu. Itulah konsep sedekah, itulah konsep memberi. Nah, sekarang lagi tren. Kita lihat di berbagai macam media, baik itu Twitter, IG, ataupun Facebook, banyak artis-artis ataupun banyak pemuda-pemuda yang niatnya memang memberi kepada orang lain, tetapi justru itu didokumentasikan berbentuk video, lalu diekspos, dipublik agar orang lain, dipublish agar orang lain itu banyak melihat dan banyak menonton. Sebenarnya saya kebingungan dari sisi ini. Apakah tujuan mereka di dalam memamerkan bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang dermawan? Akankah mereka tidak berpikir bahwa di balik itu sesungguhnya orang yang kita beri ngerasa tersinggung dan sakit hatinya? Barangkali mereka yang diberi ngerasa bahagia karena menerima harta, karena mendapat sumbangan dari Anda. Tetapi ayolah kita berpikir dalam-dalam di balik itu. Di balik itu sesungguhnya ada kesedihan yang mendalam di dalam hatinya karena dirinya merasa bahwa sebentar lagi kemiskinannya akan diekspos kepada orang banyak. Sebentar lagi kehinaannya karena mereka tidak memiliki harta yang lebih akan diekspos kepada orang banyak. Ayolah kita berpikir ke sana. Jangan hanya kita berpikir dirinya sendiri, buat apa kita kalau menyumbang tetapi dipamer-pamerkan. Kemudian makna zakat yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah bisa saja ditampakkan tetapi dengan tujuan agar orang lain itu juga ikut berzakat. Dan ini jarang. Kebanyakan sekarang yang menampakkan tujuannya bukan ke sana, tetapi justru untuk kepentingan pencitraan dan lain sebagainya. Apalagi mohon maaf dalam tanda kutip, bagi mereka-mereka yang memiliki kepentingan untuk nyalon apapun itu, justru ketika bersedekah itu diekspos agar masyarakat dan agar publik tahu bahwa dirinya termasuk orang-orang yang dermawan, bahwa dirinya layak untuk dipilih. Kemudian makna zakat yang ketujuh, jangan menyebut-nyebut sedekah ataupun jangan mengungkit-ungkitnya. Ketika kita sudah memberi apa yang kita cintai kepada orang lain, maka jangan diungkit-ungkit pemberian itu. Maka jangan disebut-sebut lagi pemberian itu. Ketika kita sudah memberi, sudah kita anggap hilang apa yang kita berikan itu. Ada terkadang banyak saya menemukan di kalangan masyarakat, ketika dulu dia memberi kepada orang yang dianggap tidak mampu, tetapi seiring berjalannya waktu, orang yang kita beri tersebut semakin meningkat ekonominya, kemudian dia tergolong menjadi orang kaya. Ketika kumpul di suatu majelis, dalam satu tempat, baik pemberi ataupun yang dulu pernah dibantu, tiba-tiba pemberi mengatakan, dulu itu si A, kalau enggak karena saya yang membantu, dia tidak mungkin menjadi seperti itu. Jangan.
Hal itu jangan sampai terjadi, karena hal itu akan merusak kepada makna ataupun akan merusak pahala kita di dalam kita bersedekah ataupun di dalam kita berzakat. Kemudian makna zakat yang selanjutnya, yang nomor 8, yaitu selalu menganggap kecil terhadap harta yang dibagikan kepada orang lain. Sebesar kaya apapun harta yang kita bagikan, sebanyak kaya apapun harta yang kita sumbangkan kepada orang lain, jangan pernah menganggap bahwa harta itu besar sudah kita bagikan kepada orang lain. Jangan pernah menganggap bahwa harta itu sudah melebihi kebanyakan orang lain yang mengasihkan atau yang menyumbangkan. Kita harus selalu merasa kecil terhadap harta yang disumbangkan dibandingkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Karena kalau kita selalu merasa besar terhadap apa yang diberikan kepada orang lain, terkadang kita sudah mulai enggan di dalam memberi karena sudah merasa cukup berbagi dengan orang lain. Tetapi kalau kita merasa kecil terhadap apa yang diberikan kepada orang lain, justru yang ada di dalam hati kita selalu ingin memberi dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kemudian makna zakat yang ke-9, yaitu adalah ketika kita berzakat atau bersedekah, yaitu harus barang bagus, bukan barang yang tidak layak diberikan kepada orang lain, bukan barang apalagi barang basi, atau bukan barang expired. Ketika barang expired diberikan ke orang lain, itu justru bukan sedekah, tetapi penyakit kepada orang yang diberikan. Bahkan kalau bisa, apa yang dimiliki oleh kita dan itu kita cintai, kita korbankan dan kita bagikan kepada orang lain, itu justru pahalanya lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena yang kita cintai, kita rela memberikan apa yang kita cinta untuk kecintaan yang lebih besar, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, makna zakat yang ke-10, yaitu selektif di dalam memilih asnaf, selektif di dalam memberi, di dalam memilih orang yang akan kita beri. Tidak semua orang miskin kita harus memberikannya kepada mereka. Yang pertama harus kita dahulukan adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mereka yang sedang dalam mencari ilmu. Yang ketiga adalah mereka yang terdesak. Barangkali ketika kita melihat ada orang yang sakit, ada orang yang terbelenggu di rumah sakit karena tidak bisa keluar, karena tidak memiliki harta, karena tidak memiliki uang, orang itulah harus kita utamakan, orang itulah harus kita dahulukan. Betapa besar pahala kita kalau kita membantu orang-orang yang betul-betul mendahulukan, yang betul-betul membutuhkan. Ada cerita dulu ketika zaman tidak semaju saat ini. Ada seorang syekh yang ingin naik haji. Kemudian singkat cerita, syekh tersebut melakukan perjalanan ke tanah suci. Di perjalanan, syekh tersebut mencium aroma kuah. Kemudian syekh tersebut menyuruh santrinya agar mencari dari mana sumber aroma kuah itu berasal. Singkat cerita, sang santri tersebut langsung mencari dari mana aroma kuah itu berasal. Ternyata ketika melihat sebuah gubuk yang sangat sederhana, sebuah gubuk yang reok, dari situlah sumber aroma kuah itu berasal. Dan sang santri tersebut menghampiri rumah tersebut. Di dalam rumah menemui seorang wanita janda yang sedang memasak daging, yang kuahnya, aromanya sangat mengoyak perut, membuat nafsu makan semakin bergairah. Singkat cerita, sang santri tersebut bertanya kepada ibu yang sedang memasak kuah, "Ibu, kuah dan daging ini akan saya beli karena guru saya sangat kepingin dan sangat tertarik terhadap kuah tersebut." Maka sang ibu berkata kepada anak itu, "Sampaikanlah kepada gurumu bahwa kuah ini, daging ini halal bagi saya, tapi haram bagi kamu dan gurumu." Tidak pikir panjang, kemudian sang santri tersebut langsung berangkat kembali lagi kepada gurunya. Sesampailah di gurunya, disampaikanlah apa yang disampaikan oleh ibu tersebut. Kemudian sang guru tersebut penasaran. Kemudian sang guru tersebut juga lari
juga berangkat menghampiri sang ibu yang berada di dalam gubuk sederhana. Kenapa ibu tidak mau menjual kuah dan daging yang sangat saya sukai ini? Kemudian sang ibu mengatakan kepada sang syekh seperti yang dikatakan kepada santrinya, karena harta, karena daging ini, karena kuah ini halal bagi saya dan haram bagi ibu, dan haram bagi syekh dan santrinya. Loh, kenapa demikian? Karena ini adalah bangkai yang saya masak, ini adalah bangkai yang saya temukan di sebuah perkebunan karena anak saya menangis kelaparan dan saya tidak punya apa-apa untuk dimasak dan saya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jadi yang dimasak oleh ibu tersebut adalah bangkai. Memang kalau dalam keadaan kepepet, sesuatu yang haram pun tidak masalah kita lakukan, seperti halnya yang terjadi kepada ibu. Untuk menyambung hidupnya, walaupun bangkai dia rebus, walaupun bangkai dia masak, agar nanti dia memiliki kekuatan untuk menyambung hidupnya di masa yang akan datang. Akhirnya sang syekh yang sedang melakukan perjalanan ke tanah suci Mekah mengurungkan niatnya, mengurungkan hajatnya untuk naik haji ke Mekah dan menggagalkan niatnya, sehingga syekh tersebut tidak jadi naik haji. Ongkos naik haji ke Mekah disumbangkan kepada ibunya tersebut, kepada ibu yang sedang miskin, untuk membuka usaha agar layak apa yang ia makan dan apa yang ia masak. Akhirnya 1 bulan kemudian sang syekh didatangi oleh ulama besar. Lalu ulama tersebut bilang kepada syekh, "Ya syekh, saya ketika berada di Mekah, ketika melaksanakan ibadah haji, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah bahwa ibadah haji tahun ini yang diterima adalah ibadah engkau." Sang syekh tersebut kaget. "Saya tidak melakukan haji, saya tidak melaksanakan haji di tahun ini. Kenapa kok tiba-tiba haji saya yang diterima?" Lalu sang ulama bertanya, "Memangnya selama ini apa yang kamu lakukan?" Syekh bercerita bahwa memang syekh tersebut memiliki niat untuk naik haji, tetapi di tengah perjalanan syekh melihat orang yang tidak mampu, kemudian niatnya diurungkan dan disumbangkan ongkos hajinya kepada orang yang tidak mampu. Itulah yang ternyata oleh Allah didengar, justru syekh tersebut itulah yang oleh Allah dikabulkan hajinya. Artinya apa? Betapa pentingnya ibadah sosial bagi kita selaku umat Islam. Betapa pentingnya kita berbagi antar sesama yang membutuhkan. Betapa pentingnya kita membagi sebagian harta kita untuk sesama dan untuk fakir miskin yang saat itu sedang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Hadirin pendengar setia Radio Realita FM yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Meskipun sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.